Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi masih membahas kopling, di mana ini akan menjadi pertemuan terakhir, dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas transmisi manual. Nah, pertemuan terakhir ini yang akan kita bahas adalah pemeriksaan kopling. Nanti akan ditambahi diagnosis kopling di akhir untuk khusus kelas 3. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bahas pemeriksaan kopling yang pertama, yaitu pemeriksaan pedal kopling. Nanti ada dua pemeriksaan. Yang pertama adalah penyetelan jarak gerak bebas pedal kopling. Kalau penyetelan ini untuk kelas 3. Pemeriksaan kelas 2. Penyetelan ketinggian pedal nanti kelas 3, pemeriksaan ketinggian pedal kelas 2. Pemeriksaan jarak gerak bebas pedal kopling itu sama dengan free play. Kemudian ketinggian berarti nanti diukur dari lantai kendaraan, diukur dengan mistar atau penggaris biasa seberapa tingginya. Ya, kita cek saja seperti ini. Nah, dengan mistar arahkan ke pedal kopling, misalkan ketemu 14, kemudian ini free play, jarak gerak bebas pedal kopling, berarti jarak ketinggian awal sampai dia berhenti ditekan sampai dia terasa sudah mulai mengkopling, itu namanya free play. Seperti ini caranya. Nah, tadi kan semula adalah 14 sampai 11, berarti sekitar 3 cm ya, 3 cm untuk free play-nya, seperti itu ya. Kemudian kita bahas pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan master silinder, di mana nanti bisa memeriksa kebocoran, berarti ada kebocoran di dinding atau peretakan atau tidak. Kemudian pemeriksaan seal karet, pemeriksaan piston dalam berarti perlu dibongkar ya. Pemeriksaan kuantitas minyak, kuantitas berarti itu adalah jumlah banyak sedikitnya di dalam reservoir atau tangki. Kemudian pemeriksaan kualitas minyak di master silinder itu bisa dilakukan seperti ini. Nah, ada dua reservoir, yang besar berarti biasanya adalah rem, yang kecil adalah kopling. Ya, tinggal diperiksa. Kalau reservoir berarti dibuka tutupnya, dicek kuantitas dan kualitasnya. Oke ya. Nah, itu low height-nya berarti ini masuknya adalah ke kuantitas. Oke. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan selang fleksibel, yaitu dengan cara dicari kebocoran di selang tersebut. Apakah ada bocor, terlihat rembesan atau apa yang membuat selang ini menjadi malfungsi atau tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, ini contohnya pemeriksaan fleksibel hose dari kebocoran, retak, dan tersumbat. Next, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan garpu pembebas dan rilis bearing atau bantalan pembebas. Ini adalah garpunya, kemudian ini adalah bantalannya, ini lakernya. Pemeriksaan rilis fork atau garpu pembebas dari kekocakan, dan ini juga sama bearingnya dari kekocakan. Oke, seperti itu. Berikutnya kita bahas pemeriksaan plat penekan. Berarti ini diukur menggunakan filler gauge. Kita cek saja seperti apa ya. Pemeriksaan pressure plate atau pemeriksaan kerataan permukaan plat penekan menggunakan mistar. Kemudian nanti kalian gunakan filler gauge, kemudian cari celahnya ya. Seperti itu.
Berikutnya kita bahas yaitu pemeriksaan plat cover. Nah, di sini pengukurannya ya. Untuk pengukuran, Pak Guru anggap kalian sudah menguasai jangka sorong ya, jadi tidak perlu diulas lagi karena akan memakan waktu. Untuk pengukuran pada plat cover ya, pemeriksaannya dapat dilakukan yaitu pertama, kelenturan pegas diafragma, berarti pegasnya ini ditekan. Sebenarnya ada SST-nya sendiri ya, special service tool. Kemudian pengukuran kedalaman dan lebar keausan akibat gesekan bantalan pembebas. Pengukuran kedalaman berarti depth ini ya, kedalaman. Seberapa dia kemakan karena rilis bearing. Kemudian pengukuran lebar juga ini width. Ini berarti pengukuran lebar keausan ya, akibat dari gesekan dengan bantalan pembebas atau rilis bearing. Nah, ini adalah pengukuran lebar keausan. Kenanya berapa dengan rilis bearing atau bantalan pembebas, seberapa dia aus akibat rilis bearing, gitu ya. Oke, kita lanjut. Pemeriksaan kladis. Nah, sekarang sudah pemeriksaan pada piringan. Pengukuran ya, pengukuran di kampas dilakukan dengan menggunakan ekor jangka sorong dimasukkan ke dalam paku keling, kepala paku keling. Itu akan didapatkan ukuran ketebalan kampas di satu sisi. Satu sisinya lagi juga diukur, dibalik diukur seperti itu. Kemudian kekocakan nav, kondisi torsion damper pegas, ini bisa juga diukur menggunakan jangka sorong, tapi harus dibongkar. Kemudian memeriksa hub visual, ini hub berarti dicek di alur dalamnya ada aus atau tidak. Nah, seperti ini ya pengukurannya. Ini ketebalan kampas, berarti ekor jangka sorong masuk itu. Kemudian kekocakan nav, ini diperiksa ya, bukan pengukuran. Ini nav ini. Bekas yang diukur menggunakan jangka sorong, tapi perlu dibongkar. Gitu ya. Dan hub visual cukup dilihat dan dirasa, diraba apakah ada keausan atau tidak. Next kita bahas pemeriksaan flywheel. Nah, pemeriksaan flywheel ini adalah menggunakan dial indikator. Berarti nanti seperti biasa ya, ujung jarumnya tempelkan pada flywheel, kemudian flywheel diputar secara perlahan, lihat jarum jam, baca. Dah, sesimpel itu. Atau bisa dilihat di sini. Dial indikator, jarumnya nempel, kemudian nanti ini diputar. Nanti dilihat jarumnya. Oke, seperti itu untuk pemeriksaan dan pengukuran. Berikutnya untuk kelas 3, yaitu diagnosa pada kopling. Yang pertama, ciri-ciri kopling yang rusak. Gejalanya yang pertama, pasti ada bau yang terbakar saat kopling diinjak. Kondisi ini biasanya terjadi kalau kalian sedang melakukan perjalanan ke daerah yang tinggi, ke gunung, kemudian perbukitan, kemudian ada terasa bau terbakar. Ada dua kemungkinan, bisa dari kampas kopling maupun dari kampas rem. Biasanya kita keseringan menekan setengah kopling di tanjakan, dan kopling itu tidak sepenuhnya dilepas. Akibatnya membuat tekanan kampas ke flywheel menjadi lemah. Untuk solusinya, apabila piringan kopling yang ada kampasnya itu masih tebal, kamu bisa mengganti mataharinya. Tapi kalau sudah tipis atau cari aman, ya cukup ganti keseluruhan plat covernya, matahari, plat cover, blendes, ya ganti dengan
piringannya sekalian. Seperti itu. Yang kedua adalah power atau tenaga dan akselerasi mobil itu kurang. Bisa dikatakan ngempos ya. Itu tidak selalu dari faktor mesin, Mas. Bisa juga karena kopling selip. Dan sebagian tenaga otomatis hilang. Akibatnya mobil tidak kuat menanjak. Ya, seperti itu. Akselerasi lebih lambat dari biasanya. Itu juga. Ciri mobil ngempos ini karena kopling yang rusak. Biasanya diikuti dengan bunyi ketika pedal kopling diinjak dan sedikit ada bau terbakar. Nah, gejala ini mengindikasikan kampas kopling habis. Dan juga pegas kopling yang lemah. Jadi dari bekas diafragmanya lemah juga bisa seperti itu. Kondisi ketiga adalah RPM tinggi tapi kecepatan mobil rendah. Harusnya kan seimbang ya. Kondisi ini kopling tidak akan bisa menghubungkan tenaga ke transmisi karena kopling yang lemah. Akibatnya saat kita menginjak pedal gas ya, maka mesin akan meraung, dalam bahasa Jawanya cuma ngereng ya, dan tidak diimbangi dengan peningkatan kecepatan. Akibatnya top speed mobil lebih rendah dari biasanya. Nah, gejala ini biasanya muncul bersama gejala yang Pak Guru sebutkan dua tadi. Nah, ini bisa dipastikan kampas kopling sudah habis. Solusinya ya cukup ganti plat kopling itu. Kemudian kondisi berikutnya, tuas transmisi sulit dipindah. Nah, jangan beranggapan bahwa tuas transmisi dipindah itu sulit karena transmisinya. Tidak mesti. Bisa juga karena kopling yang keras dan menempel terus, jadi sulit dipindah. Kalau nempel terus, maka tenaga tidak bisa diputus 100%. Ini biasanya karena kampas kopling yang tipis. Ya, solusinya ya penggantian kampas kopling. Gejala yang terakhir mungkin terjadi adalah getaran dan suara saat pedal kopling diinjak. Nah, biasanya disertai bunyi laker. Berarti dapat dipastikan atau kemungkinan terbesar lah ya adalah dari kondisi laker itu sendiri yang sudah rusak. Solusinya mudah, cukup ganti lakernya saja. Nah, demikian adalah beberapa gejala kerusakan yang mungkin terjadi dan diagnosanya. Untuk pertemuan kopling sudah selesai. Di pertemuan berikutnya kita bahas tentang transmisi manual. Oke? Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.